Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Sementara semua orang sibuk terkejut dan iri melihat gerakan mata ke mata Gu Changge dan Yu Mingkong. Ledakan. Gunung-gunung dan banyak reruntuhan di bawahnya meledak menjadi langit debu dan abu. Kau berani! Raungan, disertai dengan suara niat membunuh yang dingin datang. Segera setelah itu, sesosok mengerikan yang dikelilingi run emas terbang dari bawah dalam bentuk pelangi dewa dengan maksud untuk membunuh. Pada saat ini, tubuh Longteng dipenuhi dengan ki dan vitalitas saat matanya tampak mengeluarkan sungai haus darah yang tak ada habisnya. Dia seperti matahari besar, bergerak turun seperti gelombang yang menakutkan dan menakutkan. Sekarang tidak diragukan lagi bahwa basis kultivasinya terletak di puncak alam dewa palsu. Dia sangat kuat, tetapi situasinya saat ini membuat banyak pembudaya memandangnya dengan mata yang aneh. Bahkan makhluk asli pun sama, tidak tahan melihat. Lagi pula, dalam adegan barusan, wajah Lonteng diinjak-injak dengan kejam. Kekuatan yang kuat, acuh tak acuh, dan mendominasi yang sengaja dia ciptakan sebelumnya telah dipatahkan. Gu Changge, beraninya kau melakukan dengan serangan diam-diam. Kau benar-benar mencari kematian. Longteng berbicara dengan dingin. Dia benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Changge akan tiba-tiba muncul dan kemudian menendangnya ke tanah tanpa bisa melawan. Itu memalukan, dan itu cukup untuk membuat Longteng marah karena kebencian. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah ingin membunuh seseorang begitu buruk. Gu Changge menunjukkan ekspresi alami saat dia melihat mata Longteng yang dingin dan putus asa. Begitu wajar sehingga orang hampir mengira dia bukan orang yang baru saja menembak Longteng ke tanah. Pada saat ini, dia menatap tajam ke arah Longteng sambil berbicara. Sepertinya aku tidak salah, tempat ini tidak memiliki Long Altian. Sangat disayangkan rutinitas ini bakal lebih kuno daripada rutinitas lembah kayu. Aku benar-benar terkejut bertemu denganmu di sini. Karena itu, dia tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Pada saat ini, prompt system terdengar di benaknya. Ding, putra surga yang dikasihi telah muncul, memicu misi berikut. Bunuh Longteng, dapatkan 3.000 nilai keberuntungan dan 15.000 poin takdir. Hadiah tambahan akan diselesaikan secara terpisah. 2. Tundukkan naga, dapatkan 3.000 nilai keberuntungan dan 15.000 poin takdir. Hadiah tambahan akan diselesaikan secara terpisah. Tugas tersebut menyajikan 2 rute. Tentu saja, Gu Changge bahkan tidak perlu memikirkannya karena dia langsung memilih yang pertama. Hal yang mati otak dan tak terkenal takut seperti ini, mengapa aku harus menaklukkannya? Tidak perlu untuk itu. Itu bahkan tidak menyebutkan gagasan yang dimiliki Longteng tentang hal-hal yang menjadi milikku, sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Gu Changge merasa bahwa dengan santai menamparnya sampai mati akan menjadi alternatif yang murah dan murah hati. Tidak mungkin dia memiliki rute kedua. Karena itu, Longteng memiliki nilai keberuntungan 4.000. Ini mengingatkan Gu Changge pada beberapa kartu penjara keberuntungan yang didapatkan dari Mal System yang tumbuh berjamur dengan debu. Harga aslinya adalah 4.000 Destiny Point, tapi jika digunakan pada Longteng, tidak akan rugi bagiku. Ketika penjarahan berhasil, itu akan secara langsung memicu perintah sistem. Mengatakan bahwa nilai keberuntungan dari anak langit tersayang telah mencapai 0. Itu seharusnya mengaktifkan aturan bunuh, jatuhkan. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari Longteng ini kalau begitu. Di mataku Changge, Longteng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bawang perai. Paling-paling dia hanya XP. Contoh yang bagus adalah Yiling. Dia masih tahu bagaimana menggunakan otaknya dan menemukan solusi untuk masalah tertentu. Sayangnya, yang dimiliki Longteng hanyalah kecerobohan dan keberaniannya. Namun, mengikuti struktur plot standar, lawan yang dihadapi Longteng akan selalu lebih lemah darinya, membuatnya normal baginya untuk membenci dan memandang rendah orang lain. Karena itu, dia bahkan tidak mempertimbangkan pemikiran untuk berpasangan dengan karakter level boss terakhir seperti Gu Changge. Katakan maksudmu, Gu Changge. Ekspresi Longteng sangat dingin. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Gu Changge, tetapi dia tahu bahwa sikap menghina dan meremehkan Gu Changge ini membuat kemarahan dan niat membunuh Longteng semakin kuat. Lagi pula, sejak lahir hingga sekarang, dia benar-benar belum pernah bertemu orang seperti Gu Changge yang berani menggertak dan mengabaikannya seperti ini. Itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya menyebutmu bodoh. Dalam hal ini, Gu Changge tidak peduli sedikit pun tentang beberapa besar dia sebagai pengganggu. Sementara kata-katanya secara praktis adalah kutukan. Kata-katanya disampaikan dengan santai dan alami. Sangat santai, sehingga banyak pembudidaya hanya merasa dia hanya menyatakan fakta.
Semua makhluk muda di benua abadi kuno tertegun berpikir. Pertama, kau mempermalukan, lalu kau memarahi. Namun, mereka tidak bisa membantahnya. Gu Changge ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih tangguh daripada Tuan Longteng. Betapa mengejutkan. Tidak ada yang perlu dikatakan untuk sementara waktu. Apakah orang ini serius berpikir Longteng untuk membunuh Longteng? Di antara kerumunan, banyak orang tanpa terpana. Gu Sener juga tertegun saat dia melihat sosok akrab Gu Changge. Dia sesaat menemukan dirinya kehilangan kata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa Gu Changge hanya akan mengambil tindakan dan dengan cepat menyelesaikan Longteng. Namun sekarang, dia memilih untuk muncul begitu saja, menginjak-injak lawannya, dan kemudian memarahi orang yang sama dengan sangat tenang, menyebutnya sebagai orang bodoh. Temperamen Gu Changge, mulutnya yang beracun itu membuat semua orang langsung marah. Dia ingat kata-kata Gu Changge membuatnya marah. Mungkin Longteng ini juga merasakan hal yang sama. Gu Changge, apa yang kau katakan? Ekspresi Longteng membeku. Sesaat bingung dengan kata-kata Gu Changge sebelum ini, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Selain itu, tatapan acuh tak acuh Gu Changge membuatnya dipenuhi kebencian, menghancurkan. Kemarahannya keluar dari grafik. Tepat setelah itu, mata Longteng dingin dan sedingin es. Kulitnya bahkan sedikit merah. Saat seluruh tubuhnya mulai dipenuhi kabut dan run, aura mengerikan naik, membeku saat disentuh. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk diam dan biarkan aku membunuhmu? Kenapa begitu cemas? Tidak bisakah kau bersikap baik? Gu Changge dengan bebas berbicara dengan tatapan main-main. Sepertinya dia bingung ketika harus membunuh Longteng. Dia berdiri di langit, berdiri dengan tangan terlipat. Dia mengenakan pakaian berbulu putih bulan, tapanya disulam dengan ribuan bintang, diselimuti niat abadi yang kabur dan pesona ilahi. Saat ini, di mata banyak orang, dia bahkan lebih kuat dari Longteng tadi. Bawalah hadiah yang telah aku siapkan untuk Longteng. Gu Changge berbicara dengan beberapa pengikut segera maju, diiringi dengan suara beberapa pedang yang terhunus. Tuan Longteng, tolong! Tuan Longteng, tolong bantu kami tidak ingin mati. Sekelompok besar makhluk, semua penduduk asli benua abadi kuno, ditekan dengan bahasa kultivasi mereka disegel. Ketakutan dan putus asa, wajah mereka pucat saat mereka memohon. Mereka berharap Longteng di depan mereka akan menjadi penyelamat mereka. Lagi pula, mereka bekerja keras untuk Longteng, diperintahkan olehnya untuk menemukan Gu Changge. Tapi mereka tidak bisa menemukan Gu Changge. Sebaliknya, Gu Changge menemukan mereka dan membantai mereka. Ngah! Namun, sebelum Longteng tepat berbicara, pedangnya diserapi Ki jatuh saat bau darah yang kuat menyebar. Ada kerumunan orang berkumpul di atas semua puncak. Pembudidaya dan penduduk asli, ketika mereka menonton adegan ini, mereka merasa sedikit hawa dingin merayapi tulang belakang mereka. Itu lebih dari sekedar basis kultivasi. Dengan kalimat belaka, dia memberi orang sesuatu untuk ditakuti. Dibandingkan dengan cara tirani Longteng, Gu Changge menggunakan metode yang lebih dingin dan keras. Bunuh mereka semua, termasuk wanita yang bertanduk naga itu. Senyum tipis Gu Changge akhirnya menyatu saat ini, saat dia dengan santai memberi perintah. Tanpa menunggu Longteng di depannya, yang warnanya tiba-tiba berubah, dia bertindak. Ledakan. Gu Changge memindahkan sosoknya dan secara pribadi memimpin. Lengan majunya bergetar saat kehampaan kabur. Kemudian, ki yang luas dan menakutkan muncul. Telapak tangan besar muncul saat langit dan bumi berjuang, menciptakan kecemerlangan luar biasa saat dunia tanpa redup jika dibandingkan. Teknik keluarga Gu abadi, telapak tangan langit dan bumi. Banyak wajah seperti muda berubah. Mereka mengenali teknik Gu Changge. Tetapi, tekniknya ditunjukkan oleh Gu Changge jauh lebih menakutkan daripada telapak langit dan bumi yang mereka kenal. Itu adalah perubahan kualitas. Basis budidaya Tuan Muda Gu tampaknya telah menembus alam dewa palsu. Tapi menilai dari tekanan barusan, aku khawatir itu jauh lebih dari itu. Betapa tak terduga, betapa mustahil. Pada saat ini, bahkan 10 makhluk muda dari benua abadi kuno tidak bisa membantu tetapi menunjukkan rasa takut dan dalam ekspresi serius mereka. Begitu pakar menyerang, kau akan tahu apakah dia salah satunya. Dan Gu Changge ini pasti salah satunya. Baru saja makhluk muda mengira Gu Changge hanya mampu melakukan serangan diam-diam. Tetapi sekarang mereka yakin bahwa dia hanya mencoba mempermalukan Longteng. Beraninya kau menyerangku lebih dulu. Aku akan membunuhmu hari ini. Longteng menjadi pucat dan berencana menyelamatkan sekelompok makhluk hidup. Tapi, serangan tiba-tiba Gu Changge menghancurkan rencananya sepenuhnya. Ledakan. Dia juga menyerang dan mengungkapkan kekuatan luar biasa yang terletak di puncak alam dewa palsu, disertai dengan raungan naga yang memekakan telinga. Cahaya ilahi yang kuat bersinar, berbentuk cakar naga yang terbuat dari emas saat menutupi area luas, hampir 10.000 mil. Pada saat yang sama, rune emas keluar di sampingnya, berubah menjadi tombak emas ilahi yang memiliki ujung yang menakutkan dan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa sombongnya kau hari ini, kau tidak akan bisa membuatnya hidup.
Bahkan jika dunia hancur dan era berakhir, dunia masih akan ditinggalkan dengan namaku. Pada saat ini, Longteng mendapatkan kembali ketidakpedulian dan dominasinya. Suaranya meledak seperti gunung di langit. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahi apapun, tetapi itu menyebabkan telinga kultivatornya tak terhitung jumlahnya sakit, hampir meledak. Banyak orang terkejut, mata mereka melebar. Kata-kata dominan Longteng ini bukanlah gertakan, dia memiliki kekuatan dan keterampilannya nyata. Pada saat ini, tekniknya kuat menerangi langit. Raungan drakonik yang mengerikan bergema di seluruh surga dan bumi. Awan terbelah saat alam semesta tampaknya terbalik. Naga sejati muncul dengan cakar yang bisa menghancurkan surga. Ini adalah teknik naga sejati Longteng, dan itu menunjukkan tak terkalahkannya pada saat ini. Kekuatan serangannya sangat tirani. Langit dan bumi sangat luas, dan sungai waktu panjang. Dengan begitu banyak putra terkasih surga yang terkubur, kau seekor semut kecil yang akan kuinjak sampai mati, layak meninggal nama. Kucangnya dengan santai menjawab, dengan sedikit ejekan saat dia menyerang. Pada saat yang sama, lengan bajunya berkibar. Basis kultivasi yang dia tunjukkan hanya pada tahap awal alam dewa palsu. Namun, dia memiliki postur yang tak terkalahkan dan transenden, dikelilingi oleh divine rune yang tak ada habisnya. Seperti true immortal yang berdiri di kehampaan. Seolah-olah bintang-bintang yang tergantung di atas runtuh, disertai dengan segudang warna ilahi. Matahari dan bulan tenggelam saat rune yang mengerikan muncul di tangannya, menyerang Longteng di tempatnya. Longteng ditutupi dengan nyala api keemasan yang dapat membanjiri langit, dan pada saat ini juga menggunakan semua jenis artefak ilahi yang menakutkan. Ledakan! Ada cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan, seolah-olah semua bintang besar yang tak terduga meledak, membuat pembudidaya lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Boom! Apakah kau layak untuk membunuhku? Longteng meraung niat membunuhnya, melonjak. Grid Dao sangat luas, dunia ini seperti debu, dan semua makhluk adalah semut. Aku bisa membunuhmu hanya dengan segenggam telapak tangan. Gucangge menunjukkan ekspresi ketidakpedulian. Kata-katanya merupakan puncak dari kekejaman. Longteng akan meledak dengan kegilaan mendengar ucapan Gucangge. Dia selalu menjadi orang yang menganggap orang lain sebagai semut. Tetapi sekarang dia adalah semut itu sendiri. Wajahnya tiba-tiba berubah. Gucangge sudah mengangkat telapak tangannya. Di belakangnya, cahaya yang tak terbatas muncul. Aura Dao Agung. Tulang Dao mulai bersinar. Tubuh Dao Dharma Agung termanifestasi, seolah-olah berdiri di puncak alam semesta dengan sungai bintang yang menggantung. Satu demi satu, bintang kolosal mulai berputar di sekitar Gucangge, megah dan tak tertandingi, seolah-olah langit berbintang dari periode abadi itu sendiri telah turun. Seolah-olah dia bisa menghancurkan surga sekaligus. Teknik ilahi macam apa ini? Itu seharusnya bakat bawaan Tuan Muda Gu. Banyak Supreme muda tidak bisa menahan napas karena adegan itu terasa seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk mereka. Itu tubuh Dao Dharmaku. Tangan kecil Gu Shen Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemasnya. Dengan erat, dia merasakan aura dari asal yang sama. Tulang Dao miliknya berada di tangan Gucangge, mengerahkan kekuatannya terterangi seolah-olah telah berkembang secara maksimal. Kekuatan itu cukup untuk membuatnya bakal merasakan sedikit saja dari aturan Dao Agung. Pada saat berikutnya, langit dan bumi di belakang Gucangge tampaknya berubah menjadi domainnya, dan bentuk Dao Agung muncul seolah-olah langit biru telah berubah. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, itu rumput langit. Gucangge dengan acuh tak acuh memandang rendah Longteng. Bintang-bintang berjatuhan di atas telapak tangan besar yang diubah oleh langit biru, menutupi semuanya. Dalam sekejap, semua orang terlihat pemandangan yang mengejutkan itu. Orang-orang bergemetar di mana-mana, jiwa mereka membeku, tidak ingin berlutut di tanah dalam pemujaan. Aura Dao besar. Kulit Longteng telah berubah. Mengetahui bahwa telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Aura mengerikan menerkamnya. Dia mendengus. Sosoknya bersegera mundur, seolah mencoba melarikan diri dari gunung berjali 5 yang menimpannya. Tapi kecepatan telapak tangan Gucangge terlalu banyak, langsung menutupi langit dan bumi, mencoba menghancurkannya. Betapa sombongnya! Longteng ingin melawan dan melemparnya. Garis keturunan naga sejati kuno terwujud. Auranya menembus langit. Namun, dengan sekali klik, dia mendapati dirinya terkejut, ngeri, dan tidak mau percaya. Lengan berdarah seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan batu. Di mata semua orang, itu seperti telur yang menabrak batu. Bagaimana ini mungkin? Aku memiliki garis keturunan True Dragon. Longteng tidak percaya dan meraung saat lengannya jatuh. Tak berdaya dengan tiba-tiba seolah-olah akan putus. Dia dikalahkan pada saat pertemuan hit to hit pertama. Ini benar-benar tak terbayangkan baginya. Punggung Longteng terasa dingin. Aku bilang jangan bergerak. Apakah kau tidak mengerti? Suara rendah Gucangge jatuh ke telinga Longteng saat dia merasakan hawa dingin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Telapak tangan terus jatuh dengan embusan, Longtong menjerit. Lengannya hancur, meledak di bawah benturan. Kekuatan Dao besar jatuh, seperti sepotong langit sendiri telah jatuh. Betapa menakutkannya. Kekuatan semacam ini tidak akan pernah bisa dilawan oleh tubuh fisik baik pembudidaya maupun makhluk hidup lainnya.